Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita beribadah di minggu pertama tahun yang baru. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kita memohon pertolongan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan buka hati kita, buka mulut kita untuk berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana Tuhan sudah menyertai, memimpin dan melindungi kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun yang telah kami lalui dari awal hingga sampai akhir tahun 2021. Kami sudah melalui semuanya bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Sekalipun hari-hari yang kami lalui begitu sulit, begitu penuh dengan tantangan dan rintangan. Tapi kami mengucap syukur hingga sampai hari ini. Kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur juga di mana Tuhan mengizinkan kami untuk kembali memasuki tahun yang baru di 2022 ini. Kiranya Tuhan terus menuntun kami, memimpin kami di setiap langkah kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa pimpinanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu akan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami mau terus belajar untuk menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau terus bersandar kepadamu.
karena di dalam Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lalui hari-hari kami dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa Engkau ada bersama kami. Bapa di surga, kami juga sebentar akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, di mana minggu pertama pada tahun yang baru ini, kami rindu biarlah ini menjadi satu momen yang berarti buat kami, di mana kami boleh melangkah lagi ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan tetap bersama kami. Bapa di surga, kami serahkan acara kebaktian pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas, yang ambil tugas di dalam pelayanan pagi hari ini, baik tim musik, singer, song leader, dan juga terlebih lagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau pimpin kami semua, sehingga hari ini kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, roh, jiwa, tubuh kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai acara pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji namanya Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas pimpinan Tuhan di tahun 2021 yang telah kita lewati. Dan pada pagi hari ini, di minggu pertama di awal tahun 2022 ini, kita semua boleh bersuka cita. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita boleh memulai kebaktian kita. Kita boleh memuji Dia, kita boleh memuliakan Dia. Karena Dialah yang layak kita sembah. Mari kita menaikkan pujian, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Katakan, ku menyanyi bagimu, menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan. Katakan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi dengan bersungguh-sungguh kita berkata, sukacitaku penuh dan ku bermazmur bagimu. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku menyanyi bagimu, ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan. Katakan, darah-Mu Yesus telah sucikan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu
Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Dan ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan darah-Mu Yesus, haleluya, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Katakan ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru, ku dijadikan. Puji namanya Tuhan, haleluya. Biarlah dengan tetap bangkit berdiri, mari jemaat Tuhan, kita boleh selalu bersuka cita karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya yang begitu sempurna, begitu nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, amin. Karena Dialah Tuhan Allah yang kekal dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, biar dengan penuh sukacita kita boleh menaikkan pujian. Ku bangga memiliki-Mu. Katakan kuasa-Mu nyata di dalam setiap ciptaan dan kasih-Mu nyata di dalam setiap segala perbuatan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Katakan ajaib, ajaib dan berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan ku bangga memiliki-Mu, ku bangga memiliki-Mu, ku anak, ku menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidup. Katakan nama-Mu masyhur, nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan kuasa-Mu nyata di dalam setiap segala ciptaan dan kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku bangga memiliki-Mu, ku ada, ku menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Katakan ku bangga memiliki
memilikimu, ku bangga memilikimu, ku ada ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur, namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal, dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal, dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Puji namanya Tuhan. Kemudian bagi Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Biarlah melalui pujian berikut ini boleh mengingatkan kita kembali untuk menghitung setiap hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Agar kita semua boleh memperoleh hati yang bijaksana dan juga selalu hidup di dalam jalannya. Agar seluruh rencananya boleh digenapi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari jemaat Tuhan, biar dengan iman kita boleh menaikkan pujian. Ajar kami Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Katakan begitu besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Dengan iman kita boleh katakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajak kami Bapa hidup di dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama katakan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah
karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali dengan iman kita yang khusus, kita berkata, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Anulah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan. Katakan, pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Karena begitu besar kasih setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan, anulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Besar setia-Mu Tuhan. Dengan hormat Bapak Vina Bibindra untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terpujilah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh-Mu. Dan kami juga percaya Engkau sudah memberikan kami kemenangan demi kemenangan yang kami jalani, kami lalui sepanjang tahun yang lalu. Dan saat ini kami akan menapaki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, berbicaralah bagi kami semua dan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Urapi dia dengan urapan yang ada di sorga. Tambah-tambahkan dia
dengan hikmat yang dari sorga, agar setiap perkataan firman-Mu berlaku bagi setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Demikian juga dengan kami semua yang akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ini. Berkatilah kami semua Tuhan, agar firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah banyak. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan semua doa ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara panitia yang sudah berjuang sehingga terlaksana baik Natal maupun awal tahun ini. Tahun yang lama kita tidak tutup karena menutup sendiri, tapi kalau tahun yang baru kita harus buka. Ya, supaya kita bersama-sama boleh menikmati hari yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Saya melihat dengan senang dan sukacita karena ada beberapa bapak ibu yang sudah lama tidak hadir karena streaming di rumah. Hari ini bisa hadir juga, ya kita bisa bertatap muka dan ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, sebab kamu tahu. Jadi kalau ada yang belum tahu, hari ini harus tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Jadi ada pesan bahwa jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Selama 2021 ini betul-betul sangat-sangat bergejolak dengan berbagai-bagai pencobaan. Seluruh dunia mengalami hal yang sama dan sangat viral. Tahun boleh berganti, usia boleh bertambah, masalah terus berganti dengan masalah. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang oleng, ada yang naik turun ibarat seperti roda berputar. Ada panas, ada hujan, silih berganti. Namun satu hal yang perlu diingat saudara-saudara, dan tanamkanlah itu di dalam hati, bahwa Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya. Kepada siapa? Kepada domba-dombanya, kepada anak-anaknya. Karena dia gembala dan Bapa yang baik. Kasih setianya tidak berubah untuk domba-dombanya dan untuk anak-anaknya. Dia tetap tinggal dan setia dengan janji-janjinya.
Sekalipun engkau tidak setia, Tuhan tetap katakan, dia tetap setia. Setia dengan apa? Setia dengan perkataannya dan janjinya yang tidak pernah akan berubah. Kita diingatkan, saudaraku, diingatkan untuk memegang janjinya dengan teguh-teguh sampai saatnya kita boleh berjumpa muka dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 11:12. Ingat saudaraku, 11:12. Ingat saja 11:12. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi awal tahun, sekarang ini awal tahun 2022, mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi sepanjang tahun Tuhan mengawasinya. 360 hari, 52 minggu, dan Tuhan mengawasinya. Dan itu janji Tuhan kepada bangsa Israel yang dipimpinnya keluar dari Mesir. Dan Tuhan katakan, meneguhkannya bahwa mata Tuhan Allahmu akan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini selalu saya ingat dan saya simpan di hati dan selalu saya ucapkan. Sebab banyak perkataan Tuhan yang dilupakan. Ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, kita lupa. Justru kita makin diingat akan persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita tidak pernah ingat akan janji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak yang giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tidak selalu giat. Dia giat kalau dia ada maksud. Kalau dia lagi senang, kalau tidak ada masalah, dia giat. Tapi kalau sudah ada masalah, dia tidak selalu giat. Jangan goyah. Banyak anak-anak Tuhan goyah. Mungkin bukan dengan pencobaan-pencobaan. Bukan masalah dengan ekonomi, tetapi dengan pengajaran-pengajaran. Membuat dia jadi goyah. Yang mana yang betul ya? Yang mana yang betul? Itu pun bisa membuat anak-anak Tuhan menjadi goyah. Alkitab sudah kasih tahu bahwa pada suatu saat manusia akan kelaparan. Bukan karena makanan dan minuman, tapi lapar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia mencari ke sana ke sini, tapi tidak memberikan kepuasan. Karena apa? Karena tidak melakukannya. Hanya mau dengar saja. Dan ini bahaya sekali. Bisa membuat dia menjadi goyah. Siapa yang tidak kenal dengan Billy Graham? Penginjil terbesar dari Amerika. Sepanjang abad. Belum ada yang menandingi sampai hari ini. Hampir seluruh hidupnya dipakai untuk memberitakan Injil. Tetapi dia punya satu kawan bernama Chuck Templeton. Itu kawan sekerja yang sangat kerat sekali. Kemanapun Billy Graham pergi, pasti dia ada di situ. Kalau Billy Graham tidak berkhotbah, dia yang berkhotbah. Dan dikatakan bahwa Chuck Templeton, dia akan menjadi pengganti dari Billy Graham. Orang sehebat begini saudaraku. Kita sulit untuk menemukan orang seperti ini. Sangat luar biasa. Saudara boleh buka di internet tentang nama Chuck Templeton. Saudara tahu,
dia mengalami kegoyahan. Goyah. Dia tidak jatuh dalam perzinahan. Dia tidak jatuh dalam pelecehan yang lainnya. Dia tidak corruption, tidak. No. Tapi pengertiannya berubah. Kemudian dia berkata-kata kepada orang banyak bahwa dia akan meninggalkan Yesus dan tidak lagi percaya kepada Allah. Orang yang hebat bersama-sama dengan Billy Graham, kemana saja dia bisa berkata seperti begitu. Sampai pada waktunya dia meninggal, dia tetap menjadi ateis. Ateis praktis. Dan betul-betul meninggalkan Tuhan. Orang yang bisa bersama-sama. Saudaraku, karena apa? Tuhan yang hadir bukan di dalam hidupnya, tetapi di dalam kemampuan pikirannya. Sehingga ketika pikirannya mulai berubah, semua menjadi berubah. Yang kedua, pengganti dari Chuck Templeton adalah Bon Clifford. Dia orang yang sangat hebat. Pada zamannya Billy Graham, tidak ada orang yang berkhotbah di TV selain daripada Bon Clifford. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menawan orang-orang ke dalam firman Tuhan. Dia mengerti banyak. Pada akhirnya dia mengumumkan bahwa dia tidak akan menjadi orang Kristen lagi. Goyah. Siapa yang tahu bahwa dia dalam keadaan goyah? Siapa yang tahu? Enggak ada satupun yang tahu dalam keadaan goyah. Sehingga persekutuan dengan Tuhan mulai renggang dan jauh, makin jauh. Kemudian dia memutuskan melepaskan Kristus dan Allah. Kemudian dia jadi apa? Jadi ateis. Sampai hari matinya dia meninggalkan Tuhan. Saudaraku, jangan mengandalkan pikiran dan kemampuan, kekayaan, keuangan, kedudukan, kepintaran. Andalkanlah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan, tahun hari berganti hari, terus manusia itu digoda. Iblis itu menggoda supaya orang menjadi tolol, menjadi bodoh untuk meninggalkan Tuhan dan hidup menjadi sembarangan. Jangan engkau menjadi goyah. Tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Karena jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Tuhan mengingatkan kepada kita. Sering kita begitu berubah-ubah hidup ini, saudaraku. Sampai kadang-kadang kita sendiri melupa akan diri kita sebagai anak Tuhan atau tidak. Dan kita lebih senang mengandalkan kehidupan kita sendiri. Lebih kepada perkara dunia daripada ke perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu Ulangan mengingatkan. Ulangan 11 ayat 12. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Allah kita bukan yang kejam. Kalau dia mengawasi, dia menghajar kita karena kasihnya yang limpah diberikan kepada kita. Tahun 2021 memang banyak gejolak. Pencobaan terjadi di seluruh dunia. Semua mengalami yang sama. Tapi mari kita ingat kembali akan janji-janji Tuhan.
Tanamkan di dalam hati saudara. Saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa. Karena manusia bisa berpura-pura seperti yang setia, padahal kesetiaannya sudah tidak ada. Tuhan hanya memelihara domba-dombanya untuk dia beri makan. Dan dia terus membimbing anak-anaknya sampai berjumpa muka. Kita selalu diingatkan untuk kita memegang janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Mimbar di sini adalah untuk membawa saudara makin dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan saya, no. Tapi saya ingin supaya saudara lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengerti tentang Tuhan. Kalau saudara memperhatikan Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Sebab firman-Nya kekal dan pasti digenapi. Tidak ada jalan yang lebih baik yang ditawarkan kepada kita. Tidak ada jalan yang lebih sempurna yang ditawarkan kepada kita. Hanya firman-Nya saja, saudaraku. Kita diarahkannya untuk menjadi lebih bijak dengan anugerah yang memimpin kita agar kita tidak menjadi sia-sia. Jikalau Tuhan sudah memimpin sepanjang tahun 2021 dan sampai pada penghujung tahun ini, bahkan kita sudah memasuki hari kedua di bulan pertama ini, jagalah hidup dan tetaplah ikat satu persekutuan dengan Tuhan agar hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mengingatkan waspada, waspada. Sebab iblis sering memberikan jebakan. Membuat kita menjadi tolol, benar-benar tolol. Waspadalah. Agar supaya kita menjadi bijak dalam pimpinan Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Hanya Tuhan mau supaya engkau berlatih, belajar, semakin mendalam di dalam pengertian akan firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkata 4:4, Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang Tuhan keluarkan dari mulutnya. Tuhan sudah ingatkan, Tuhan ingatkan saudara, bahwa saudara hidup bukan oleh kekayaannya, bukan oleh kebijaksanaan sendiri, tapi oleh firman Tuhan yang membuat engkau lebih bijak, engkau lebih waspada, engkau lebih diberkati. Walaupun dinilai manusia itu kecil, tapi bagi Allah menjadi besar. Kita katakan selamat tinggal 2021. Apa komit kita? Apa komitmen kita untuk di 2022? Apakah yang akan kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita tetap dengan kesenangan-kesenangan daging kita? Semua kita diingatkan. Suatu kenangan di dalam 2021 yaitu sejarah. Yang pahit maupun manis. Kita sudah menikmati asam garamnya bersama dengan Tuhan. Belajar terus saudaraku. Seorang guru bahasa Inggris mengatakan begini. Jikalau engkau belajar bahasa Inggris satu hari hanya 10 menit saja. Dalam 1 tahun engkau bisa jadi pewawancara. Mewawancarai orang dengan bahasa Inggris. Kalau 1 tahun saja engkau belajar 1 hari dengan konstan setiap hari 10 menit. Engkau bisa mewawancarai sebagai seorang yang berbahasa Inggris.
1 hari 10 menit. Saya tanya, 1 hari berapa menit kita belajar firman Tuhan? Ini kita salah. Karena kita tidak mau mendalami. Kita kurang mengerti tentang kasih Allah yang besar. Kita hanya menjadi anggota gereja yang setia. Menjadi orang yang melayani Tuhan. Dengan kata-kata bahwa saya setia sama Tuhan. Tetapi Anda tidak belajar apa-apa. Sehingga saudara mudah ditakut-takuti. Mudah dibodoh-bodohin. Dan saudara kehilangan hal-hal yang manis yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saja kita boleh bersama-sama ada. Mari kita komitmen 1 hari 10 menit. Apa artinya sih 10 menit? Tapi sulit kan? Sulit ya? 10 menit sulit. Karena memang setan membuat kita untuk tidak menjadi pintar dan tidak menjadi bijak. Tidak ada jalan lain, sekali lagi. Tuhan hanya memberikan firman-Nya supaya engkau hidup di dalamnya. Agar hidup ini makin terarah. Hidup ini menjadi lebih benar. Untuk menjadi lebih bijak. The gospel driven life. Injil itu yang mengatur hidup kita. Dan anugerahnya memimpin kita sampai langkah yang terakhir. Seperti Rasul Paulus katakan, darahku sudah habis. Aku telah menyelesaikan pertandinganku. Ada orang sudah hampir mati. Belum, masih. Dia tidak berani mengatakan, Tuhan, aku telah menyelesaikan pertandingan. Kita sampai akhir hidup, sekali lagi persekutuan dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi kita katakan, goodbye 21. Dan kita masuk dalam 2022 dengan komitmen yang betul-betul komitmen hari ini kita nyatakan di hadapan Tuhan. Saya tidak mau goyah dan saya akan giat selalu. Betul-betul disadarkan, diingatkan. Dan Tuhan tetap melindungi saudara. Jikalau saudara bisa seperti itu, ingat Tuhan sedang campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kita tidak punya kekuatan dan kita tidak punya kemampuan. Mengapa? Karena kita punya iman. Saudara tidak bisa lihat iman saya sebesar apa. Sebesar biji sesawi kah? Saudara tidak bisa lihat. Dan saya pun tidak bisa lihat iman saudara. Rasul Paulus di dalam surat Roma 11 ayat 18. Kamu semua jangan bermegah-megah dengan cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Sebab ada akar yang menopang kita. Yaitu iman. Pertanyaannya dari mana iman yang bisa menopang kita? Iman dari mana? Roma 10 ayat 17 dikatakan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu iman.
Iman itu bukan dijejeli kayak makan, bukan. Tapi semakin banyak dengar firman Tuhan, semakin mantap imannya. Coba saudara abaikan firman Tuhan, lemah. Dan saya ketemu dengan orang-orang banyak katakan, namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Manusia itu lemah. Justru engkau harus kuat sebab ada akar yang menopang kamu. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat iman kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan matanya. Semua bisa melihat di depan mata. Tetapi manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya. Sebab itu ada dua istilah. Ada mata-mata dan hati-hati. Ya enggak? Mata-mata itu hanya dilihat oleh manusia. Hati-hati itu ada di dalam. Yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Karena mata menyimpan data yang apa dilihat dan tersimpan di dalam hati. Apa yang saya lihat sekarang itu tersimpan di dalam hati. Kalau nggak bisa lupa, ada streaming video. Putar lagi, lihat lagi, ingat lagi. Siapa yang bisa lihat hati? Tidak ada satupun yang bisa melihat hati. Sebab itu ketika Tuhan bersama dengan murid-murid. Murid-murid semua sibuk. Dia cerita dan macam-macam. Yesus katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Siapa yang melihat hati Tuhan? Tidak ada. Sebab itu Tuhan harus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat orang begitu banyak, seperti domba yang tidak ada gembalanya. Orang menjadi liar, tidak ada gembalanya. Aduh, Tuhan katakan aku tergerak oleh belas kasihan. Murid-muridnya tidak peduli, karena dia tidak bisa lihat apa yang diderita oleh manusia yang banyak itu. Hanya Tuhan katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi hati itu nggak bisa kelihatan. Saudaraku, kalau saudara membaca tentang sejarah spion, mata-mata. Saudara pikir mata-mata itu orangnya badannya kekar. Ya, orangnya serem jadi mata-mata gitu. Tidak. Spion yang sekarang itu adalah orang yang menarik perhatian. Eye catching. Menarik hatinya. Menarik hatinya. Kalau sudah tertarik hatinya, wah, apa saja dia ikuti. Ini dunia pun begitu sekarang. Menarik apa yang dilihat oleh mata untuk menarik perhatian. Mata-mata, seorang mata-mata, ahli sulap, tetap main sulap. Dia tahu, wah hebat main sulapnya. Tetapi dia tidak melihat hatinya. Bahwa pemain sulap ini adalah seorang mata-mata yang diselundupkan ke sebuah negeri. Tahu nggak? Orang nggak tahu. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Sebelum orang itu terbukti berbuat salah, Allah sudah menangkap dia. Bahwa kamu adalah orang berdosa. Sebab Allah melihat sampai dalam hatinya. Saudaraku, kalau saudara membaca tentang Hitler, perang di Jerman itu, Hitler diselundupkan gadis-gadis cantik. Gadis-gadis cantik itu bukan karena cantiknya. Itu gadis-gadis semua itu pintar-pintar dan semua itu spy,
mata-mata. Sangat menarik prajurit-prajurit dari Hitler. Akhirnya tentara-tentara Hitler bisa ditaklukkan, ditangkap. Sudah ditangkap kemudian paksa untuk mengaku di mana Adolf Eichmann, pembunuh ini. Kasih tahu dia ada di sini, tangkap. Perempuan-perempuan yang menyamar, yang menarik hati. Alkitab katakan bahwa setan juga bisa seperti malaikat yang menarik hati. Kita perlu hati-hati, perlu bijaksana, perlu penuh dengan hikmat Tuhan. Itu dalam dunia peperangan, saudara. Bagi Tuhan, lu mata-mata kek, Tuhan tetap tahu. Karena Tuhan melihat setiap hati setiap orang. Hati saudara, hati saya. Hati adalah akar yang tidak kelihatan, tertanam di dalam hati. Iman tertanam di dalam hati, tidak bisa diambil orang. Seorang penginjil di Jerman. Dia pulang hanya dengan kaos oblong, celana kolor. Hanya pakai kaos kaki karena kedinginan. Semuanya dirampok di jalan. Ketika dia pulang, praise the Lord, be glory to God. Puji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Loh, kamu udah dirampok kok bilang begitu? Orang bodoh. Orang bodoh di hadapan manusia, belum tentu bodoh di hadapan Tuhan. Semua dia bilang boleh dirampas. Tetapi iman yang ada di dalam aku, Yesus yang ada di dalam diriku, yang ada di hatiku, tidak bisa siapapun yang mengambilnya. Karena dia yang memberikan aku kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan, membuat aku tidak menjadi goyah. Dan tetap semangatnya tidak pernah menjadi hilang. Tetapi orang-orang yang tidak punya iman, saudaraku, kegores sedikit aja, seperti orang berdarah-darah. Kesenggol sedikit aja, waduh, bisa naik darah. Di manakah imanmu? Ketika aku datang, aku bertanya, di manakah imanmu? Apa perbedaannya manusia dengan Allah? Manusia dengan Allah perlu iman. Kalau manusia dengan manusia perlu perbuatan iman. Sebab dia tidak melihat iman kita, tapi dia melihat perbuatan iman kita. Mana yang goyah, mana yang lemah, mana yang kacau. Jangan seperti Chuck Templeton, Bon Clifford, Demos Sakarian, yang goyah semua, akhirnya hancur. Tunjukkanlah perbuatan iman. Sebab di dalam Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati itu bukan mati seperti orang mati umurnya habis. Tidak punya kawan lagi, sendirian aja. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada teman-teman yang lain. Iman itu penting yang membuat kita tidak menjadi goyah. Dalam bahasa Latin iman itu dikatakan fide. Sola fide. Sola fide itu hanya iman. Hanya oleh iman. Siapa yang tahu iman seseorang? Tidak ada satupun. Tetapi saudaraku,
saudara bisa melihat orang-orang yang bonafit. Bonafit. Bonafit itu bahasa Latin juga. Asal kata dari bona fide, jadi bonafit. Orang-orang bonafit itu adalah hidup karena iman. Dia tidak goyah hanya karena sedikit yang membuat senang dagingnya. No. Ini orang-orang bonafit. Orang Kristen harus menjadi orang-orang yang bonafit. Sebagai orang percaya yang punya iman, punya fide, sola fide. Tunjukkanlah sebagai orang percaya yang bisa dipercaya. Bonafide itu berarti, bonafit itu adalah bisa dipercaya, asli, tulen, bukan tiruan. Bisa dipercaya, bonafit. Ini benar-benar bonafit. Bisa, yes, oke. Bisa dipercaya. Orang Kristen harus menjadi orang yang bonafit. Bukan harus menjadi orang kaya, tapi harus bonafit. Bonafit is benefits for the best talent. Bonafit adalah sebuah keuntungan dari talenta yang terbaik. Setiap orang percaya dikasih talenta. Karena dia bonafit, dia gunakan menjadi suatu keuntungan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup saudara. Mari tahun 2022 ini kita menjadi orang Kristen yang bonafit. Dan Tuhan kasihkan talenta sebagai benefits. Satu keuntungan yang Tuhan anugerahkan. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang rohani, saudara lihat ke atas. Tetapi saudara kalau melihat hal-hal jasmani, saudara harus lihat ke bawah. Di bawah kita ada siapa yang lebih rendah dari kita? Kalau kita sehat atau sakit, di bawah kita masih ada yang lebih sakit, yang harus dioperasi, harus dibuang, harus dicangkok jantungnya, cangkok otaknya. Masih ada yang seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang rohani, supaya kita menjadi bonafit. Dan kita kelak, kita juga benefits, punya keuntungan. Dari talenta-talenta, the best talenta, talenta yang terbaik yang kita gunakan. Untuk apa saudaraku? Untuk kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan melimpahkan segala-galanya. Saya berdoa 2022, apakah tantangan ini akan menjadi lebih besar atau kecil? Tetap kita menjadi orang-orang yang bonafit. Yang punya iman, yang tidak kelihatan. Dan kita berdoa Tuhan supaya kami teguh. Karena kami tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Supaya aku tahu dalam hal ini. Jadi saya tidak usah tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita tidak pernah merugikan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tidak ada satupun yang dirugikan sampai hancur oleh Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan memberkati kita suatu kehidupan yang baik. Sebab mata Tuhan melihat dari awal tahun sampai akhir tahun. Pimpinlah kami Tuhan dalam hari pertama, hari kedua, minggu yang pertama ini sampai minggu yang terakhir. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan sedang bekerja di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Anak-anak muda semua harus tetap semangat belajar. Menggantikan generasi-generasi yang sudah uzur. Ya, kami yang tua-tua hanya bisa angkat tangan. Memohonkan berkat-berkat bagi anak-anak muda. Supaya mereka lebih maju lagi daripada apa yang kita sudah raih sebelumnya. Biarlah generasi milenial ini
mereka boleh booming, memenuhi panggilan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi persekutuan dengan Tuhan, tidak pernah menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara yang kekasih, saya ingin menutup dengan satu pujian. Keindahan di dalam Yesus. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku. Mari kita sama-sama berdiri. Kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Karena Yesus menuntun. Satu kali lagi. Indah di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Nanti saya minta Pak Joni tampil ke depan, Pak, berdoa. Hidup ini sangat indah, sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun, karena Yesus menuntun, karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji, Terima kasih yang Tuhan. kami sembah, kami muliakan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Menang kami boleh berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu ya Tuhan. Di mana kami telah memuji Engkau, memuliakan Benar. Engkau. Istimewa ya Tuhan. Kami juga telah menerima sabda-Mu
yang Terima disampaikan kasih. oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui sabda-Mu ini kami dikuatkan iman kami, supaya kami lebih teguh, lebih setia, taat mengiring Engkau. Benar Tuhan, Meskipun benar. dalam pencobaan, akan menghadapi badai dan segala macam gangguan. Kami boleh tetap teguh Tuhan. Kerinduan kami tetap mengiring Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua. Kiranya Tuhan, Kau urapi kami semua, ampuni kami semua. Kiranya biar kami semua dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami beri kami kekuatan, iman yang lebih lagi Tuhan, mengiring Engkau. Sebentar kami juga Tuhan akan menerima perjamuan kudus, di mana kami ya Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan, Tuhan. Kau mau sucikan, supaya kami ya Tuhan boleh mendapat kekuatan baru melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa terus Tuhan mengiring Engkau, melayani Engkau, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Segala puji hormat, kemuliaan kebesaran Bapa kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara, ada cawan ini dan hosti ini. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Dibuka dulu, karena kalau saudara buka nanti terlalu lama. Saya juga akan buka dulu. Kita akan menyanyikan satu pujian, salibnya, salibnya, selama mulia. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Demikian ia bersama-sama dengan muridnya berkumpul, lalu membagi-bagikan rotinya, kemudian dia memecah-mecahkannya. Dan Tuhan berkata, makanlah roti ini sebagai satu peringatan akan kematian aku di kayu salib. Saudara dengar firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Kita nyanyikan satu kali lagi saja. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosa
Demikian juga ia mengambil cawan dan membagi-bagikannya. Dan dia berkata, inilah cawan pengucapan syukur, di mana engkau melakukannya, engkau mengingat akan kematianku. Saudara dengar firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus, minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami boleh menikmati perjamuan yang kudus. Berarti kami ada persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan persekutuan kami dengan Engkau tidak pernah akan menjadi sia-sia selama-lamanya. Dan Engkau membuat kami teguh, tidak mudah goyah. Dan kami terus mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Bimbinglah kami, pimpinlah kami Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus menyertai setiap anak-anak yang Engkau kasih Tuhan. Sebagai domba-domba milik Engkau Tuhan. Engkau membimbing kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Mata Engkau melihat dan memperhatikan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudaraku, mungkin ada pengumuman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita bersyukur kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, di mana firman Tuhan terus tak henti-hentinya mengingatkan kita agar kita dapat berdiri teguh dan jangan pernah goyah. Dan bahkan kita harus semakin giat di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dan hendaklah kita memiliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar kita akan menyaksikan kesaksian dari salah satu jemaat kita, yaitu Ibu Sinta, dan dilanjutkan dengan kolase dari beberapa jemaat kita yang merupakan doa dan ucapan syukur serta pengharapan di tahun baru ini. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak jemaat kita untuk kita boleh menyanyikan satu pujian, yaitu bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak Tuhan, juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Sekali lagi bersama Yesus, bersama Yesus lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dan kita, amin. Bahkan di tahun yang baru ini kita boleh berlangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan setiap perkara semua dapat kita lakukan bersama Yesus. Yesus Anak Gembala, Juru Selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita akan sama-sama menyaksikan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun ini Tuhan memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam segala hal.
di sini saya ingin bersaksi di mana pada tahun 2021 saya terpapar COVID-19 yang sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Tapi di situ saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan mendengarkan doa-doa saya. Di situ saya tidak pernah pasrah, tapi saya terus memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya. Dan disitulah saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya di awal-awal sakit itu saya pikir hanya demam biasa. Tapi lama-kelamaan saya tidak ada, penciuman saya sudah tidak ada, makan sudah tidak merasakan enak. Dan di situ saya harus dibawa ke rumah sakit. Dan 3 minggu saya ada di rumah sakit dan dirawat di sana. Bermacam-macam yang saya dengarkan dari berbagai dokter gitu kan. Di situ saya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Tapi di situ Tuhan selalu ada buat saya. Di saat napas saya sesak, batuk sudah mengeluarkan darah, dan saturasi saya hanya 35, kemudian naik ke 39. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa saya dan Tuhan mengabulkan doa saya, hingga Tuhan memberikan mukjizatnya yang luar biasa buat saya, hingga saya bisa sembuh dan kembali saturasi saya kembali normal ke 97. Dari pertama saya datang itu 72, lalu drop sampai ke 35 dan naik hanya di 39. Dan dokter sudah mengatakan jikalau malam ini saturasi saya tidak naik, berarti saya meninggal. Itulah pengalaman yang saya terima, di mana saya divonis dokter seperti itu, tapi tidak buat Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan doa saya dan memberikan mukjizatnya buat saya. Di mana setelah saya dibawa ke ruangan ICU yang Tuhan sudah siapkan buat saya, karena sangat membludaknya pasien corona di rumah sakit Hasan Sadikin itu. Tapi Tuhan menyediakan satu tempat untuk saya, di mana di saat saya membutuhkan saturasi saya yang sangat rendah, hanya 35 ke 39. Di situ Tuhan menyediakan ruang ICU, dan disitulah Tuhan menyembuhkan saya dengan saya merasakan ada mukjizat yang luar biasa yang saya terima, di mana saya merasakan dingin, sangat dingin sekali di dada saya, dan disitulah saya mulai bisa bernafas hingga sampai pagi. Dan begitu saya dibalikan badan saya, saturasi saya sudah 95. Disitulah saya benar-benar bersyukur, di mana inilah pengalaman yang sangat saya alami di tahun 2021. Pengalaman yang saya rasakan adalah saya diselamatkan dari maut oleh Tuhan. Dan kami bersyukur, ucapan syukur saya buat Tuhan adalah tak pernah berhenti untuk berdoa, dan saya akan tetap menjadi anak Tuhan sampai selamanya. Dan dorongan untuk jemaat, apapun yang jemaat alamin, Bapak Ibu semua alamin, susah, suka, duka, penyakit, jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu ada buat kita. Dan disitulah Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan menjawab doa kita. Dan apa yang menguatkan saya hingga saya harus berjuang melawan penyakit ini adalah anak saya, di mana anak saya masih membutuhkan saya, dan saya memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan, untuk tetap kuat menjalani segala penyakit yang saat itu saya rasakan. Saya mohon agar Tuhan menyembuhkan saya, karena anak saya masih membutuhkan saya. Dan disitulah Tuhan mendengarkan semua doa-doa saya, mendengarkan semua permintaan saya. Terima kasih, saya juga tak bisa berbuat apa-apa, karena saya ini hanya manusia biasa yang banyak sekali dosa dan kesalahan.
tapi di sini saya percaya Tuhan mengampuninya dan Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Semoga di tahun 2022 ini kita semua terbebas dari penyakit dan semoga tidak akan ada lagi air mata. Yang ada adalah air mata kebahagiaan dan saya ucapkan terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga, dan seluruh keluarga besar GBT Holistik Kasih Bandung, kami ucapkan Selamat Natal 2021, di mana tahun yang telah kita lalui ini, kita percaya kita sudah menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tentunya saudara sekalian juga menikmati hal tersebut dan kami percaya kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut tahun baru 2022 dengan penuh harapan yang baru yang dari Tuhan. Akhir kata kami ucapkan selamat Hari Natal 2021 dan tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo Jemaat Holis 300. Tak terasa tahun 2021 sudah kita lalui. Begitu banyak tantangan, persoalan, kesulitan, bahkan air mata yang kita tumpahkan. Tetapi tidak sedikit juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, pertolongan, campur tangan Tuhan, berkat-berkat rohani dan berkat jasmani yang Tuhan berikan. Dan saya yakin tahun 2022 ini tahun yang masih merupakan misteri bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan Januari, Februari, ataupun bulan-bulan selanjutnya. Tetapi kita ingat, kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang selalu menepati janjinya, dan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Meninggalkan kita anak-anaknya, tidak pernah. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus menyertai jemaat-jemaat yang dikasihinya. Mari kita tingkatkan iman, pengharapan kita, dan kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru saya ucapkan. Mari kita terus bersandar kepada pimpinan Tuhan. Selamat tahun baru. Shalom, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini di dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan kami. Tak sekalipun Tuhan lalai akan janjinya dan pemeliharaannya nyata dalam hidup kami. Kami pun bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan hingga penghujung akhir tahun 2021 ini. Dan kami juga berdoa agar jemaat Tuhan di GBT Holis 300 boleh semakin bertumbuh berakar di dalam Tuhan dan mampu serta kuat menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan Sang Gembala. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, yaitu GBT Holis 300, biarlah semakin bertumbuh di dalam kualitas maupun secara kuantitas. Dan biarlah gereja kita boleh menjadi rumah
bagi kita untuk boleh saling mengenal, saling mengasihi, dan bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga Allah. Dan biarlah di tahun yang baru kita boleh semakin akrab, kita boleh semakin menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling menopang, dan saling mendukung. Dan mari kita bersama-sama menyongsong tahun yang baru dengan pengharapan kepada Tuhan, Sang Gembala yang memimpin kita. Akhir kata kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari keluarga besar Tenggana mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Puji Tuhan, kalau tahun 2021 kami boleh melewatinya. Walaupun jalannya tidak selalu mulus, tapi kami dapat melaluinya karena kami selalu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan Yesus selalu menolong kami. Banyak kenangan yang telah Tuhan berikan bagi keluarga besar kami. Suka, duka, semua dapat kami lalui karena kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, kiranya selalu diberikan kesehatan agar dia selalu menjadi gembala yang baik bagi kami. Ayo, di tahun 2022 kita harus selalu mempunyai harapan karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari keluarga Franz Manafe mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini kita semua boleh terus dipakai oleh Tuhan di dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Larto mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kepada Bapak serta Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBT Holistik 300. Damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Kita sambut tahun baru dengan semangat dan iman yang teguh. Shalom, saya Siswanto mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 kita semakin giat di dalam melayani Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Dan semoga di tahun 2022 ini kita semakin semangat, semakin setia melayani Tuhan, beribadah, dan tambah semangat untuk kita berdoa. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022 dan Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita selalu. Amin. Selamat pagi, Jemaat GBT Holistik 300 sekalian. Kami dari Komisi Pemuda Remaja mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2021. Dan kami berharap di tahun 2022 kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semoga di tahun yang baru kita boleh lebih semangat lagi melayani Tuhan. Dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami Komisi Pemuda Remaja mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Kami dari Komisi Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita beri tepuk tangan berkrebat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebentar acara selanjutnya kita akan memberikan kenang-kenangan
kepada Bapak dan Ibu Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Iskandar Mulyawan dan juga Ibu Limdesi. Saya undang Bapak Ibu untuk tampil ke depan. Dan dengan hormat saya undang Bapak Joni Salim untuk memberikan kenang-kenangan bagi Bapak Gembala dan juga Ibu. Yang pertama, kita akan memberikan kenang-kenangan untuk Bapak Gembala. Dan akan diabadikan. Ya, kita tepuk tangan bersama-sama. Untuk selanjutnya, kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Gembala. Kita beri tepuk tangan kembali. Kami persilahkan untuk Bapak Joni Salim, silahkan boleh ke tempat dan juga Ibu. Untuk Bapak Gembala masih di tempat. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa keagungan kebesaran-Mu telah memimpin kami sepanjang 2021. Kami boleh tinggalkan tahun itu, namun kami tetap sejarah yang Kau telah tuliskan di dalam hati kami tetap menjadi kenangan yang manis antara Tuhan dengan kami semua. 2022 tahun yang awal pada saat ini yang akan kami lewati langkah demi langkah terus sampai hari yang terakhir. Kami percaya bahwa mata Tuhan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Berkat kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang besar Tuhan, membimbing kami, menuntun kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, baik yang di dalam pendidikan maupun yang sudah bekerja. Tuhan senantiasa terus membekali kami dengan kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan telah mencukupi setiap keperluan-keperluan, baik untuk gereja maupun untuk kehidupan kami semua, karena tangan Tuhan tidak pernah lepas dan melepaskan kami. Bimbinglah kami di tahun ini Tuhan, dengan harapan-harapan, dengan iman yang teguh Tuhan, dengan kasih karunia-Mu yang besar, untuk memimpin kami, baik berjemaat maupun melayani, bahkan untuk seluruh anggota jemaat yang ada dimanapun juga berada Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan melawatnya seperti Tuhan sudah melawat kami di pagi hari ini. Saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit, khususnya untuk saudara Agus dan seluruh isi keluarganya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati pemulihan-pemulihan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kecil, sekolah minggu remaja, anak-anak muda, parubaya Tuhan, bahkan sampai manula. Kiranya tangan kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Bila mana kami menghadapi ujian dan pencobaan,
Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Berikan kami pundak yang kuat untuk kami dapat memikul setiap ujian dan pencobaan yang harus kami tanggung Tuhan. Berikan kami tangan yang rajin, langkah kaki yang tepat Tuhan, yang tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, melainkan kami tertuju mata kami kepada Engkau Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaan, yang berusaha Tuhan memberkati yang dalam usahanya, yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan membuka jalan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk kami dapat mengiring Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah, kasih sayang dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Jemaat Tuhan, silakan duduk dulu. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan 2 kali, yaitu kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 9, disertai streaming. Bagi jemaat yang akan hadir, wajib mendaftar. Untuk jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 7 di channel YouTube GBT Holis 300. Dan pada pukul 11 ada Zoom untuk anak-anak sekolah minggu. Dan untuk orang tua murid sekolah minggu, GBT Holis 300 dapat mengambil goodie bag ke guru sekolah minggu di ruang multimedia. Jadi kalau ada orang tua murid saat ini, kemarin kita ada acara Natal sekolah minggu, jadi silakan untuk mengambil goodie bag. Minggu tanggal 9 Januari 2022 akan dimulai ibadah onsite untuk tunas remaja dan remaja pada pukul 7.30. Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 ada The Journey Capture Tree melalui Zoom. Bagi jemaat yang belum mengambil souvenir Natal, dapat mengambilnya di ruang G12. Bagi para pelayan dan komisi dan juga serta panitia, setelah ibadah ini kita akan ada sesi foto, jadi diharapkan tidak pulang terlebih dahulu. Untuk jemaat, setelah selesai kebaktian akan menerima konsumsi. Kami harap setelah menerima tidak makan di sini, tetapi silakan dapat dibawa pulang. Untuk keluar dari gedung gereja diharapkan dapat bergantian, dimulai dari jemaat yang duduk 3 baris paling belakang. Dan selanjutnya 3 baris di depannya. Jadi dari 3 baris belakang, baru selanjutnya 3 baris di depannya. Untuk yang di balkon diharapkan kesabarannya, kita yang di bawah dulu sampai selesai, baru yang di balkon boleh turun. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati.